Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yahsha wa min nafsin la yastajab la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Oke. Qalul muallif hafizahullah ta'ala. Langsung. Nah, kita sekarang masuk pada mad arid sukun. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun adalah huruf mad. Yang berikutnya adalah huruf bersukun bukan alif lantaran waqaf. Contoh: al-bunyan, ta'malun, nasta'in. Mad arid lis sukun dipanjangkan seukuran 2, 4, atau 6 harokat. Lebih baiknya qari memendekkan mad arid pada jenis bacaan hadar, memanjangkan dengan sedang pada jenis bacaan tadwir, dan memanjangkan pada jenis bacaan tahqiq agar bacaan selaras. Ketika qari mulai membaca dengan salah satu ukuran kecepatan di antara 3 huruf kecepatan mad arid lis sukun tersebut, ukuran itu harus tetap ia pertahankan hingga bacaan selesai. Oke, nah itu jadi mad arid sukun itu bisa panjangnya 2, 4, atau 6. Mad arid sukun itu apabila ada mad, huruf yang panjang, terus kemudian bertemu dengan sukun yang sukunnya itu karena waqaf. Ya, nasta'in, ain, aslinya itu nasta'inu. Nun terakhir nunnya itu dhammah, tapi diwaqafkan, jadinya dibaca sukun. Nasta'in, ain itu kasroh, kemudian ada ketemu ya sukun. Panjang lagi kan tuh. Mat tuh. Mat, tapi ketemu huruf yang disukunkan. Nasta'in. Itu banyak sekali. Ya. Ain aslinya 2, tapi karena ini di akhir, ya bisa dibaca 2, 4, ataupun 6. Tapi kalau sudah milih salah satu, misal kita bacanya 6, ya maka nanti semua bacaan kita itu yang ada mad arid di sukunnya semuanya harus dibaca 6. Ya. Nggak boleh ayat pertama 6, ayat kedua 2 atau 4. Nah, atau lebih asal lagi disesuaikan saja. Kalau misal kita bacanya pelan, tahqiq, ya kita bacanya 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tadwir 4, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau misal hadar 2 berarti. Nah, jadi sesuai ini temponya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, gitu. Kayaknya gua hadir nih. Gua anak hadir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, mulai juga. Anak hadir gue ini berarti. Nah, itu mad arid disukun. Nah, ini masih sebabnya itu ketemu sukun. Terus terakhir sama mad lain sebabnya masih ketemu sukun. Dibaca dulu. Mad lain yaitu huruf lain waw dan ya. Yang berikutnya ada huruf sukun bukan asli lantaran waqaf. Contoh: khaufi
khauf. Oh, ini harusnya khaufim ya. Dibaca khauf. Ya. Numun dibaca naum. Quraisyin dibaca Quraish. Al-baiti dibaca al-bait. Mad lain dipanjangkan seukuran 2, 4 atau 6 harakat. Lebih utama qari memendekkan, sama aja. Lebih utama qari memendekkan lain pada kecepatan bacaan hadad, memanjangkan dengan sedang pada kecepatan bacaan tadwir, dan memancangkan pada kecepatan bacaan tahqiq agar bacaan jelas. Terus Bacaan selaras. Perhatian, ketika qari mulai membaca dengan salah satu ukuran kecepatan di antara 3 ukuran kecepatan mad lain tersebut, ukuran ini harus tetap ia pertahankan hingga bacaan selesai. Sama kayak tadi ya. Harus dipertahankan satu jenis yang diambil. Bersatunya arid dan lain. Bila mad arid lis sukun menyatu dengan mad lain dalam tilawah, mad lain wajib dibaca seukuran atau kurang dari ukuran mad arid lis sukun. Bila qari memanjangkan mad arid 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, ia harus memanjangkan mad lain 2 harakat, 2 atau 4 harakat, 2, 4 atau 6 harakat. Kesalahan yang terjadi saat lanjut. Nah, ini jadi kalau misal ada satu nih ya, ada mad, misal tengah ada lain atau ada mad lain atau terus kemudian akhirnya di akhir ada mad arid sukun. Maka mad lain harus dibaca maksimal itu sama ya, sama seperti mad arid sukun. Jangan misal kita baca mad arid sukunnya 2 nih. Hadar. Oh, setelah itu kita baca mad lainnya 4 atau 6. Nah, itu jangan. Harus maksimal itu sama. Kalau 2 berarti maksimal 2 mad lainnya. Jangan lebih dari itu. Atau ini lebih enaknya disamakan saja panjangnya. Kan gampang. Ini apa ini? 2 atau 4 harakat ini gimana? Iya, di jadi sini 4, dia di sini kalau 2. mad arid sukun itu kan yang di akhir yang bacanya Ain. Kalau ini kan di akhir tapi bacanya Quraish, khauf. Jadi bukan mad, yang aslinya bukan mad. Lain itu kan karena ada fathah ketemu ya sukun, ai atau au, kayak gitu. Bait. Tapi ketika di akhir ini dipanjangkan. Kalau di tengah-tengah itu enggak dipanjangkan. Kalau di wasol itu enggak dipanjangkan. Oke. Nah, gitu. Ya itu jadi mad lain itu posisinya masih di bawah mad arid sukun, makanya harus maksimal itu sama dengan mad arid sukun yang sedang dibaca. Gitu. Nah, yang simple gimana? Sesuaikan saja, disesuaikan tempo saja. Itu enak. Dan disamakan mad lain sama mad arid sukun. Oke, kesalahan yang terjadi saat melafalkan huruf mad. 1. Memanjangkan durasi waktu mad tabi'i melebihi batas, khususnya ketika mengakhiri bacaan. Contoh, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, kadang kesalahan itu suhufi Ibrahim wa Musa atau wa Musa. Nah, itu panjang. Musa tetap harus 2 harokat. Wa Musa. Mat tabi'in, mat asli ya? Ya, itu kalau di akhir tuh harus hati-hati tuh. Berarti Musa ini memang 2 harakat ya? 2 harakat saja, jangan lebih. Padahal Musa, ada kayak alif gitu ya? Itu buat 2 harakat. 2. Memendekkan durasi waktu mad tabi'in hingga mad berubah menjadi salah satu di antara 3 harakat. Contoh, memendekkan durasi mad tabi'i hingga mad berubah menjadi salah satu di antara 3 harakat. Contoh, qala rabbana sinina lamardudun.
Iya. Itu Kalau benarnya. ini kebalikannya. Ya, harusnya mad tabi'i 2 rakaat, ya ini enggak dipanjangkan. Oh. Ya. Ya. Biasanya karena buru-buru biasanya. Ya. Kalau yang tadi karena mikir. Kalau ini karena kebiasaan kadang ini. Kebiasaan atau mikir kalau di tengah. Mikir. Itu kan kalau di akhir tuh. Iya. Kalau di tengah kadang mikir. Nah, terus kalau ini mikir. Nah, ya kan harusnya nggak panjang ya. Terus? 3. Memperpanjang ukuran mad. Sementara mad mutasil, lazim, dan arid melebihi batas ketentuan sampai berlebihan. Para imam sering melarang hal itu. Iya. Ya itu nggak boleh berlebihan. Iya. Ya kadang mungkin untuk memperbagus. Ya. Ya tujuannya sehingga berlebihan. 4. Mengakhiri suara mad dengan hamzah pada waqaf. Ini nih yang lebih mendalam lagi, lebih detail lagi. Ghafura. Nah, dibaca ke tadi itu ada A-nya itu. Ghafura. Nah, Ghafura. Itu masih ini kerasa ada A-nya. Ghafura. Harus lepas. Ghafura. Ghafura. Ya oke. Ghafura. Jadi seakan-akan lepas itu. Iya, kesalahannya lah. Ghafura. Tapi paling enak ini sih, langsung mati ya. Ghafura. Itu kan? Iya. Tapi salah. Salah itu seakan-akan ada hamzah. Ghafura. Kita langsung nutup gitu. Jadi harus jadi istilahnya Ghafura. Ketika mad kayak gitu bukan kita menutup ini ya, menutup pita suaranya, tapi kita bukan menutup tapi habis suaranya. Habiskan saja. Iya. Suaranya jangan dikeluarkan gitu loh. Tapi masalahnya ini 2 rakaat atau 2 rakaat? 2 rakaat. Nggak cukup tuh ngabisin tuh. Ghafura. Ya, itu Ghafura. Ta'dilu. Kalau ini masih oke nih. Ta'dilu. Nah, berarti kita harus sesuaikan nih, kayaknya ini harus dihabiskan di 2 rakaat itu. Ta'dilu. Nah, lepas tuh. Nasqi. Oke, bisa itu. Berarti fathah ya. Fathah yang susah ya. Ghafura. Ya, gofu. Fathah doma. Yang ini apa? Wadduha. Duha. Wadduha. Itu apa itu? Ulang-ulang itu terus tuh. Wadduha. Oke. Masya Allah, itu memang nanti sering dilatih saja di rumah. Oke, terus yang kelima. Mencampur suara mad dengan sedikit suara gunnah. Ar-Rahman, An-Nas, Ta'amalun, Yuqinun. Ya, jadi itu biasanya yang ada huruf mim sama nun. Nasta'inu. An-Nas. Campur guna itu kalau mad itu nggak boleh sampai masuk sini. Khaisyum. Nasta'inu yasta'inu. Hanya kepadamu. Minta tolong. Yuqinun. Jadi jangan sampai masuk ke khaisyum. Ya, harus keluar dari khaisyum. Al-alamin, semesta alam. Oke. Paham sampai sini? Paham. Lanjut? Mau lanjut apa dia tuh? Mungkin nggak apa-apa, yang penting istiqomah kita. Ya, santai aja gue. Nah, besok mulai tentang kaidah ini ya, yang paling kuat ya. Ini kan judul baru ya. Udah judul baru lagi kan.
Ya udah. Jadi nanti biasanya kalau ada dua nih, ada dua ini hukum nih. Campuran mana nih yang paling kuat? Kayak gitu. Jadi biasanya kalau di akhir ada mat arid sukun, terus ternyata dia juga ada masuk mat wajib. Mana nih yang ini? Itu terserah kita mau pilih mana, atau harus ada ilmunya? Ada ilmunya ini. Ada ilmunya. Jadi skala prioritasnya itu bukan, betul. Bukan kita yang mau ya, tapi ada aturannya. Ada yang prioritas. Soalnya kayak mat wajib gitu kan karena wajib, jadi harus duluan. Nah, tapi juga karena kalau bercampur dengan mat arid nanti bisa lebih atau tidak. Nah, itu nanti kita bahas. Oke, jadi untuk hari ini tadi kita sudah bahas mat arid sukun, mat lin, serta kesalahan yang sering terjadi pada mat. Betul. Oke, alhamdulillah. Mungkin ini dulu. Siap. Ya, ini ada yang baru ikut. Oh ya? Nah, nanti lihat rekaman saja. Oh gitu. Ya, mungkin itu saja, kita ini sedikit-sedikit lama-lama jadi. Oke. Atau kalau dalam hadis itu ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Apa? Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sedikit tapi kontinu. Betul. Insyaallah. Itulah istiqomah. Iya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu a'zamul karomah luzumul istiqomah. Jadi karomah yang terbesar itu apa? Luzumul istiqomah, tetap istiqomah terus. Karena sulit sekali istiqomah itu. Ya. Nah, kayak kita nih ngaji ini, wah itu istiqomahnya sulit sekali. Jadi ada halangan. Nah, makanya ketika ada Allah berikan kesempatan, atau kita harus luangkan kesempatan. Betul. Ya, jangan nyari waktu luang, tapi luangkan waktu. Oke. Ini skala prioritas. Betul, Masya Allah. Harus dikasih. Ya, untuk masalah dunia aja kita mati-matian ya, kita kejar kemana-mana ya. Misal antum anak gunung, aneh juga dulu anak pramuka, kemana-mana kita gas ya, gitu ya. Tapi sekarang ketika sudah belajar agama itu, ternyata ini nih yang lebih penting buat kita gitu. Jadi kita harus mempersiapkan bekal untuk pulang kampung. Betul ya, dan bekal ini tidak murah ya. Karena kekal nanti di akhirat itu. Ini karena kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah ya. Iya. Kita cuma 60 tahun, 80 tahun, tapi dibahas kekal kan. Masya Allah. Itu kan nikmat yang bagaimana lagi. Oke, mungkin itu dulu. Setelah ini kita lanjutkan dengan tilawah Al-Quran sambil praktek nih nanti siap-siap ditanya. Nah, siap. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.